Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin nih, ini adalah Oppo A58, produk terbaru dari Oppo yang sudah rilis sejak akhir bulan Agustus lalu. Buat kamu yang belum tahu, HP ini dijual dengan harga 2,5 juta. Dan seperti biasa, kita akan unboxing lengkap Oppo A58 ini. Kira-kira bagus atau tidak, serta poin menarik apa saja yang ditawarkan. Dari tampilan boxnya, di sini menggunakan warna putih seperti Oppo A78 kakak tingkatnya. Lalu untuk nilai jualnya, HP ini memiliki 4 selling point. Yang pertama, layar Full HD Plus dan didukung dengan Sunlight Display, SuperVOOC 33 Watt, 50 megapiksel AI kamera, dan yang terakhir dual speaker stereo. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini cukup lengkap. Selain unit utamanya, masih ada softcase pinning original, buku panduan singkat kartu garansi plus SIM tray ejector, dan satu buah set charger dengan kecepatan SuperVOOC 33 Watt. Serta tidak lupa untuk anti gores sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik, jadi sangat menarik pastinya. Dan inilah dia unit utama dari Oppo A58, varian warna hijau yang memiliki finishing glossy atau mengkilap, jadi berkilauan saat terkena pantulan cahaya. Di sini untuk kerusakan tampilan jujur saya suka karena HP ini sudah menggunakan Oppo Glow Design, sehingga bikin tampilannya terlihat mewah dan premium walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat. Selain itu, untuk build quality-nya juga terasa solid dan kokoh dengan dimensi bodi sangat tipis, hanya 7,99 mm, ditambah bodi bagian belakangnya sedikit melengkung, jadi terasa pas saat digenggam. Lalu untuk bagian bawah di sini ada port charger Type-C, lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm dan grill speaker utama. Untuk speaker yang kedua ada di bagian atas, jadi satu dengan speaker telepon. Geser ke bagian sebelah kanan ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Lanjut untuk bagian sebelah kiri, di sini hanya ada slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Sekarang untuk bagian layar, HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display. Jadi ada peningkatan dari Oppo A57 sebelumnya karena masih menggunakan konsep auto drop screen. Sedangkan untuk ukuran layarnya, HP ini memiliki layar sebesar 6,72 inch, resolusi Full HD+, refresh rate hanya mentok di 60 Hz. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD yang sudah didukung dengan Sunlight Display. Di mana untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini cukup memanjakan mata, terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna. Dari apa yang saya rasakan, untuk sentuhan layarnya juga responsif, nyaman saat digunakan. Pokoknya dari segi desain dan tampilan di sini saya sangat suka karena HP ini memiliki tampilan yang mewah baik dari belakang maupun depan. Dan yang pasti mengalami banyak upgrade dari Oppo A57 sebelumnya. Pindah ke bagian spesifikasi, Oppo A58 dibekali dengan kapasitas memori 6/128 GB, yang dimana untuk free memorinya kita dapat sekitar 3,6 GB untuk kapasitas RAM dan 104 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan lumayan banyak, sekitar 24 GB. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Jauh lebih upgrade dari Oppo A57 yang hanya menggunakan chipset MediaTek Helio G35. Di sini saya tes untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 432 dan 1449 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 250 ribuan. Bukan yang paling tinggi di kelas harganya, tapi cukup lumayan untuk merek sekelas Oppo. Sedangkan untuk urusan sensor, HP ini dibekali dengan sensor yang lumayan lengkap. Sensor penting seperti cahaya, magnet, dan giroskop sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay sesekali tentu ada, terutama saat di awal permainan, tapi masih cukup wajar menurut saya, karena chipset yang digunakan memang bukan yang paling gahar. Tapi yang jelas, untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, dari apa yang saya rasakan, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik, walaupun bukan yang paling lancar untuk kelas harga 2 jutaan. Sama seperti para kompetitornya, yaitu Vivo Y27, Realme C55, Redmi 12, dan Tecno Spark 10 Pro yang menggunakan chipset MediaTek Helio G80 series.
Buat main game PUBG Mobile performanya sudah lumayan, tapi tidak bisa dibilang playable. Namun poin terpentingnya adalah untuk urusan performa, HP ini mengalami banyak peningkatan dibanding Oppo A57 pendahulunya. Geser ke bagian baterai, Oppo A58 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya SuperVOOC 33 Watt. Dan dari pengujian yang saya lakukan, di sini hanya butuh waktu sekitar 1 jam 17 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi sangat menarik pastinya, karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Namun untuk pembahasan lebih lengkap tentang daya tahan baterainya, nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut ke bagian operating system, HP ini berjalan di Android 13, basis ColorOS 13. Di sini untuk urusan sistem, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena biasanya sistem di HP Oppo sudah berjalan dengan baik dan optimal. Dan pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga ada banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Dan yang paling penting, enaknya pakai HP Oppo adalah selain tampilan UI-nya menarik, OS-nya juga nyaman saat digunakan. Dan sekarang untuk kameranya, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Di sini untuk megapiksel yang digunakan ternyata masih sama dengan Oppo A57, yang dimana hanya tergolong standar saja untuk kelas harga 2 jutaan. Apalagi fitur kamera yang ditawarkan di sini juga tidak terlalu banyak. Selain foto dan video, di bagian selengkapnya hanya ada 4 fitur. Dan yang jelas untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, baik kamera belakang maupun depan. Sedangkan kalau hasil jepretan fotonya, untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat. Untuk saturasi warna dan tingkat kecerahannya di sini juga cukup oke, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya sekali jepret siap upload, ciri khas Oppo banget. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel, bukan yang paling besar di kelas harganya. Jadi jangan heran kalau foto yang dihasilkan terlihat standar saja, terutama saat foto di outdoor. Saat di dalam ruangan dengan kondisi cahaya cukup, gambar yang dihasilkan sudah bagus. Tapi saat di outdoor, foto yang dihasilkan terlihat biasa saja, terutama di bagian saturasi warnanya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo A58 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi untuk video 60 frame per second dan resolusi 4K di HP ini belum bisa. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, tingkat kestabilan, dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kita bawa jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dari apa yang saya lihat dari preview layar, untuk hasilnya sudah lumayan di kelas harga 2 jutaan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk kesan pertama, jujur HP ini sangat menarik untuk dilirik karena menawarkan banyak upgrade dari Oppo A57 sebelumnya. Mulai dari segi desain, memiliki tampilan yang super mewah dan punya dual speaker stereo. Dari segi layar, sudah menggunakan konsep punch-hole display dan kualitas layarnya bagus. Lalu dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, performa lancar, dan sudah SuperVOOC 33 Watt yang sangat ngebut di kelasnya. Sedangkan dari sektor kamera, mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus untuk kelas harga 2,5 juta. Jadi walaupun tidak ditenagai dengan dapur pacu yang paling gahar, HP ini tetap menarik untuk dilirik. Apalagi buat kamu yang tidak terlalu neko-neko, hanya untuk penggunaan kasual dan gaming tipis-tipis. Tapi kalau kamu punya pendapat lain tentang Oppo A58 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan untuk pembahasan lebih lengkap, nanti saya share di video review selanjutnya. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.